Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Kalian pasti kaget kenapa awal tiba-tiba langsung mainan peso. Jadi sebenarnya buat sedulur suwung, aduh kayaknya ada yang lupa nih. Mana nih topi nih, topi nih, topi nih. Ah, kan ada yang lupa kan, nggak ganteng soalnya kalau nggak pakai topi. Kenapa tadi saya langsung mainan peso Black Mas Agung dan ternyata Mas Agung tidak ada bekas? Utuh ya? Ya, utuh, tidak ada bekas. Oh, ini belum dilap Mas Agung. Kita lap dulu. Ya, tidak ada bekas. Kenapa saya ini? Karena niatan saya itu adalah membongkar praktek pengobatan yang sangat-sangat salah dan sangat-sangat menyesatkan. Sangat-sangat salah dan sangat menyesatkan. Nah, ini saya mau lihat videonya, nanti kalian bisa lihat di sebelah. Ya, nanti ada aja, ya, nanti ada tampil. Nah, di sini ada seorang laki-laki yang mengobati laki-laki yang di sini di bagian lehernya ada kelenjar. Lalu diputus pakai peso dengan maksud dan tujuan untuk mengobati kelenjar itu, dan berdarah, dioperasi berdarah pakai peso, tapi ketika dilap sudah tidak ada bekas. Jadi jelas ini salah. Jelas ini sangat salah. Kenapa saya mengkritisi ini? Kenapa saya mereaksi ini? Karena ini akan berdampak negatif bagi terapis-terapis yang benar. Mas Agung. Benar. Dan itu bahayanya video itu tersebar luas, kemudian masyarakat akhirnya meyakini Mas Soe gitu. Iya, meyakini bahwa itu adalah pengobatan alternatif. Tidak ada yang namanya orang dibeset pakai peso, lalu ketika dielap tiba-tiba hilang bekasnya. Yang ada itu di film-film dan di komik-komik. Kalau main film mungkin lah ya. Iya, kalau main film atau syuting apa kayak begitu, atau ya kayak yang barusan saya lakukan, itu adalah sebuah trik yang biasa. Kalian kalau mau tahu bisa begitu, kalian bisa cari di Tokopedia atau di Bukalapak atau di toko online apapun. Kalian cukup searching minyak darah A dan B. Nanti ada tampilannya di sebelah juga. Minyak darah ya. Iya kan? Itu harganya cuma 95.000. Itu bagaimana caranya? Saya oles bagian kuning di bagian peso, yang putih di kulit. Nah, tadi di video tadi kalian nggak lihat ketika awalnya orang mungkin dielap dulu dengan tangan, yang tangannya ini sebenarnya ada minyak darah itu gitu kan. Kalian juga nggak ngelihat kan bagaimana itu. Kalian pokoknya jangan pernah percaya terhadap oknum-oknum pengobatan alternatif yang seakan-akan sakti, dibeset lalu cukup dielap aja bisa hilang. Oke. Nah Mas Soe, ini secara dampak itu kan dari sisi oknumnya ya. Kalau dampak terhadap si pasiennya sendiri gimana Mas Soe? Ya sekarang secara logika, kalau yang namanya kelenjar itu ya harus dioperasi secara medis. Secara medis. Iya kan? Iya. Kalau kayak begitu dengan cara ditekan, siapapun kalian di rumah ada saudara yang punya kelenjar, tekan saja sebentar. Dia akan nampak kempes, dalam durasi berapa menit dia akan ngangkat lagi. Oh. Jadi selain pakai trik yang tadi, juga ada sebenarnya ada teknik khusus yang menghilangkan sesaat gitu. Iya, menghilangkan seolah-olah sembuh gitu kan. Nah, lo mau memang sembuh juga, ya harus dengan cara medis. Bahkan ada kelenjar yang ketika bagian, misalkan kita ada kelenjar di bagian sini, udah dioperasi, sembuh. Lalu si kelenjar ini bisa berpindah tempat. Ada tipe-tipe kelenjar yang begitu gitu kan. Jadi buat Mas Agung, juga buat sedulur suwung semuanya, buka pikiran kita untuk kita jauh lebih cerdas lagi terhadap hal-hal yang dianggap sebuah kesaktian. Karena kesaktian yang hakiki adalah sebuah potensi yang ada dalam diri kita, Mas Agung. Oh, luar biasa ya Mas Soe. Jadi sebenarnya saya yang namanya mereaksi video tadi itu adalah tujuannya agar kita lebih terbuka lah pikirannya dengan pengobatan alternatif. Banyak pengobatan alternatif yang benar dia lakukan benar-benar gitu kan. Makanya zaman dulu juga ada tabib gitu kan.
ada tabib, ya kita datanglah ke pengobatan yang benar gitu kan. Ada akupuntur, iya kan, pengobatan yang benar gitu, pengobatan tradisional yang benar, terapis yang benar. Tapi ketika ada oknum terapis yang melakukan sebuah trik sulap untuk dijadikan peningkatan sebuah sugestibilitas, tapi ini tidak ada dampak sekali karena sifatnya fisik. Sifatnya fisik ya, bukan sifatnya ke psikologis. Psikologi bukan ya? Bukan ke psikologis. Kalau ke psikologis, kita masih bisa menggunakan kalimat-kalimat sugesti. Iya kan? Yang biasa disebut hipnosis mungkin. Hipnosis, hipnoterapis, karena apa? Hakikatnya penyakit-penyakit yang sifatnya psikologis itu adalah yang menyembuhkan adalah diri kita sendiri. Orang lain atau si terapis itu sendiri sebenarnya hanya membantu. Sebatas jembatan untuk mengantarkan, ya kan? Sebenarnya sesuatu yang dia sudah ketahui, tapi dia belum yakin, maka butuh orang lain untuk meyakininya, agar rasa percaya dirinya bahwa penyakit itu akan sembuh, ya maka butuh sugesti-sugesti gitu kan. Maka ada juga dokter-dokter yang menganjurkan ke pasien-pasiennya, ketika sebenarnya ini adalah penyakit yang non medis, ini adalah penyakit psikis, maka dianjurkan kepada dokter-dokter psikologis. Oke, jadi sesuai jalurnya Mas ya? Sesuai jalur masing-masing. Tapi kalau seperti yang di video tadi itu udah parah banget. Udah parah banget. Gila, sakti bener tuh orang. Ya kan? Dibeset, ya kan? Nggak ada jejak. Yang bisa melakukan itu ya adalah pemain-pemain sulap seperti saya. Oke, nah Mas Soy, ini kan terkait, jadi kan statement seperti ini kan akhirnya membuat masyarakat bingung nih. Masyarakat bingung akhirnya, Mas Soy, saya kan tetap pengen alternatif misalnya. Ada nggak sih langkah-langkah yang tepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga dia tuh tetap bisa menggunakan pengobatan alternatif tapi dengan memilih lah misalnya ya, memilih ke orang yang tepat, ke pengobatan yang memang real tanpa trik, maksudnya memang alternatif non medis tapi memang menggunakan metode-metode yang legal lah istilahnya, yang sah gitu. Jadi kan sebenarnya seperti ini Mas Agung, yang patut kita ketahui itu adalah penyakit yang dialami oleh diri kita atau oleh saudara kita. Pahami dulu penyakitnya apa gitu kan. Terkadang orang ketika dia memiliki sebuah penyakit yang belum bisa dideteksi oleh alat-alat medis, ya kan? Yang belum bisa deteksi oleh alat-alat medis, maka kecenderungan kita, saudara-saudara kita, tetangga-tangga kita udah memvonis bahwa ini kena serangan, santet, bla bla bla. Akhirnya menjadi sebuah tanda tanya kepada si yang sakit, bener enggak sih ya gua kena santet? Muncul rasa paranoid itu, akhirnya nurut aja, udah saya punya dukun sakti bisa nyembuhin santet, bla 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 kayak begitu. Nah itu no problem. Ketika mereka datang, kalau memang metode dukunnya itu benar-benar real untuk menyembuhkan si pasien tanpa ada embel-embel ujung 8, tanpa ada embel-embel penipuan untuk memeras, ya kan? Pada hakikatnya silakan kalian mau berobat dengan gaya apa saja, tapi yang pasti ketika menonton atau melihat sebuah kesaktian yang ditontonkan, ya kan? Maka jangan pernah kagum dulu. Gunakan akal kita, gunakan pikiran kita untuk menganalisa itu. Ketika analisa kita nyampe ke sana, maka itu bukan suatu keajaiban. Tapi ketika analisa kita belum nyampe ke sana, maka banyak-banyaklah sharing terhadap orang-orang yang lebih tahu. Nah, itu dia. Jadi salah satu tipsnya mungkin Mas ya. Jadi sebelum kita akhirnya memutuskan untuk ke si A misalnya, kita mungkin cari informasi dulu ya, dari orang-orang yang lebih paham gitu. Lebih paham. Jadi ketika misalnya berobat alternatif pun ya datangnya ke orang yang tepat gitu Mas mungkin. Iyalah, kita harus datang ke orang tepat. Jadi makanya sedari dulu juga ada Mas Agung yang namanya metode-metode pengobatan yang sifatnya adalah sebuah psikologis. Contohnya kayak ruqyah. Diizinkan, bahkan itu adalah sunahnya Rasul. Di ruqyah no problem, gak ada masalah. Tapi kita harus tahu dulu penyakitnya apa. Kalau ternyata penyakitnya ini yang sifatnya fisik, lalu di ruqyah ya nggak nyambung. Di ruqyah itu adalah penyakit yang sifatnya adalah psikologis. Ya kan? Nah, persoalan apakah ini orang menjadi bentuk histeria
Biasa kalau orang lagi di ruqyah tiba-tiba kerasukan atau muntah-muntah gitu ya. Kalau di dunia psikologis itu disebutnya histeria. Itu no problem, itu si subjeknya yang dia merasakan begitu. Tapi hakikatnya adalah ruqyah ini adalah metode pengobatan secara Islami. Betul. Iya kan? Betul. Yang benar itu adalah ruqyah yang sebenarnya itu adalah percaya atau tidak. Ketika kita minum obat dari dokter, lalu diawali dengan bismillah dan diakhiri alhamdulillah, itu pun bagian dari ruqyah. Bagian ruqyah karena melalui doa yang paling mujarab ya. Iya. Obat pun ternyata hanya sebuah perantara. Obat pun hanya sebuah perantara. Tergantung siapa yang memberi obatnya. Kalau yang memberikan obatnya ini adalah orang kepercayaan saya yang sakit, saya percaya sama si dokter A atau si orang A, maka kita akan menerima efek positif. Menerima efek positif yaitu adalah belief yang menimbulkan sebuah keyakinan. Keyakinan yang akhirnya bisa membentuk sesuatu yang ada di diri kita sendiri. Iya, membentuk sesuatu, mereaksi yang namanya tubuh kita ini mereaksi. Karena di dalam tubuh kita itu ada imun-imun yang memang bisa direaksi oleh kata-kata. Percaya, ini saya mau nyontohin deh. Kalian kalau nggak percaya, kalian bisa coba. Iya kan? Bentak saja orang itu, ketika orang itu melakukan kesalahan, bentak sama kita dengan nada ancaman, maka percaya atau tidak orang itu langsung drop. Hatinya langsung kecil, nyalinya langsung kecil. Mau segede apapun orangnya, asal kita berani membentaknya. Iya kan? Karena kitanya yakin dulu ya, yakin dulu karena dia salah. Tapi kalau dianya benar, mau kita bentak ya kitanya yang ngaco, itu namanya. Kita nggak bisa ngasih sugesti kalau kita sendiri nggak yakin malah. Iya, kan repot gitu kan. Jadi pada prinsipnya begitu. Kalian mungkin dulu ada artikel yang mengatakan bahwa air yang dibentak dan air yang didoa ya memiliki molekul yang berbeda, memiliki gambar yang berbeda gitu kan. Betul. Itu pernah diteliti di Jepang hal-hal kayak begitu. Jadi pada prinsipnya silakan berobat di siapa saja. Kalau meyakini pengobatan alternatif atau karena keterbatasan keuangan ya kan, karena kalau di rumah sakit mahal maka ke alternatif. Syarat yang paling utama adalah pahami dulu sakitnya apa. Ya. Sakitnya apa, jadi kita tahu obatnya apa dan kemana dan siapa. Iya gitu. Oke, buat sedulur suwung, sekali lagi jangan pernah kagum ketika kita melihat keajaiban yang dilakukan oleh manusia. Namun berpikirlah untuk menganalisa agar kita tidak terjebak dan tersesat dalam dunia-dunia mistis. Stop pembodohan atas nama mistis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.